Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa babi diharamkan dalam Islam? Untuk memahami alasannya, kita harus menyelami tujuan Allah dalam menuntun umatnya ke jalan yang benar dan untuk menghindarkan mereka dari kematian, serta azab yang pedih bagi siapa saja yang durhaka kepadanya. Sebelum azab besar yang diturunkan Allah, Nabi Nuh diberikan perintah untuk menyelamatkan umatnya. Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membawa keluarganya serta sepasang hewan-hewan yang ada ke dalam bahtera, karena hanya mereka yang berada di dalamnya yang akan selamat dari bencana yang Allah turunkan. Seluruh makhluk hidup yang berada di luar bahtera akan tenggelam bersama dengan azab tersebut. Proses pengumpulan hewan-hewan dimulai, dan semua makhluk yang dimasukkan ke dalam bahtera pun ikut berlayar bersama Nabi Nuh dan pengikutnya. Namun, ketika berada di tengah lautan yang sangat luas, kehidupan di dalam bahtera tidak berjalan mulus. Setelah berhari-hari terombang-ambing di tengah lautan dengan segala macam hewan dan keluarganya yang berkumpul, penghuni bahtera mulai merasakan tantangan baru. Salah satu masalah utama yang muncul adalah persediaan makanan yang semakin menipis. Dengan banyaknya makhluk hidup yang harus diberi makan, baik manusia maupun hewan, stok makanan yang ada mulai terbatas. Pada awalnya mungkin tidak terasa berat, tetapi seiring berjalannya waktu, jumlah makanan yang ada semakin menurun. Kecemasan mulai dirasakan oleh penghuni bahtera. Tidak hanya masalah persediaan makanan yang semakin menipis, kehidupan ruang yang terbatas di dalam bahtera menjadi beban tersendiri. Namun, masalah yang paling mengkhawatirkan adalah munculnya tikus yang berkembang biak dengan cepat. Tikus-tikus ini mulai menyebar di sudut-sudut bahtera, memanjat ke segala arah, bahkan menggigit tali dan kayu yang ada di dalamnya. Tikus-tikus ini bukan hanya mengancam ketahanan struktural bahtera, tetapi juga mengganggu kenyamanan hidup di dalamnya. Keberadaan mereka yang semakin banyak membuat penghuni bahtera semakin gelisah. Mereka memakan sebagian dari makanan yang ada dan menyebarkan kotoran di sekitar makanan. Hanya manusia yang kesulitan mencari solusi untuk mengatasi masalah ini. Di tengah kekhawatiran yang semakin berkembang, mereka mulai merasa cemas. Tikus-tikus ini menggigit dan merusak tali-tali yang mengikat berbagai bagian bahtera, sehingga mengancam keutuhan struktur kayu bahtera. Kerusakan yang terus meningkat membuat penghuni bahtera semakin khawatir. Mereka bertanya-tanya, seberapa kuat lagi bahtera ini bisa bertahan? Lebih parah lagi, tikus-tikus ini mulai mengotori persediaan makanan mereka. Mereka menggigit dan mencemari makanan yang tersisa, meninggalkan kotoran di dalamnya. Persediaan makanan yang semakin menipis, kini semakin terancam habis. Para penghuni bahtera yang sudah cemas dengan keadaan sebelumnya, kini mulai panik. Mereka tidak hanya harus menghadapi ancaman kelaparan, tetapi juga bahtera yang terus-menerus dirusak. Dalam situasi yang semakin genting ini, Nabi Nuh yang sudah lama berdoa agar umatnya diselamatkan, kini berdoa dengan tulus agar Allah memberikan petunjuk untuk mengatasi masalah tikus yang mengancam ketahanan bahtera. Dengan penuh harap, Nabi Nuh memohon agar Allah menginspirasi dirinya dengan solusi. Nabi Nuh tahu bahwa segala masalah ini hanya bisa diselesaikan dengan bantuan Allah. Dengan hati yang penuh harapan, ia menunggu jawaban dari Allah. Sebagai jawaban dari doa Nabi Nuh, Allah mengutus kucing-kucing untuk mengatasi masalah tikus di bahtera. Dengan tubuh yang lincah dan keterampilan berburu yang alami, kucing-kucing itu mulai mengejar tikus-tikus yang mengganggu. Kucing-kucing itu bekerja dengan cepat dan efisien, membantu membersihkan bahtera dari masalah yang mengancam. Namun di dalam bahtera masih ada masalah lain yang harus dihadapi. Sisa makanan yang tidak habis dimakan oleh manusia maupun hewan mulai menumpuk. Tidak hanya itu, kotoran hewan yang semakin banyak juga mulai menjadi perhatian. Kebersihan menjadi tantangan besar karena dengan jumlah penghuni yang banyak dan hewan-hewan yang harus diberi makan, sulit untuk menjaga kebersihan dengan sempurna. Kotoran hewan yang tidak segera dibersihkan mengancam kesehatan para penghuni bahtera. Bau busuk mulai meresap ke dalam ruang bahtera, mengganggu kenyamanan semua penghuni. Para penghuni yang sudah terisolasi dalam waktu lama mulai merasa semakin stres. Mereka juga mulai terganggu, stres, dan kecemasan semakin meningkat karena mereka merasa seolah-olah tidak ada jalan keluar dari masalah kebersihan yang menumpuk ini. Setiap hari, bau tak sedap menguasai ruangan dan menambah beban mental mereka. Akan tetapi, sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya di dalam bahtera muncul.
Makhluk itu adalah 2 ekor babi. Nabi Nuh terkejut, namun dia segera menyadari bahwa babi memiliki peran yang sangat penting untuk menyelesaikan masalah kebersihan yang dihadapi. Babi yang keluar dari punggung gajah ini ternyata memiliki naluri yang sangat unik. Mereka diciptakan dengan tujuan untuk memakan sisa-sisa makanan dan kotoran yang ada di bahtera. Babi-babi itu mulai bekerja membersihkan lingkungan bahtera dengan memakan semua limbah organik yang ada. Mereka bergerak dengan cepat, menyisir setiap sudut bahtera untuk mencari makanan yang busuk dan kotoran yang menumpuk. Dengan kehadiran babi, masalah kebersihan di bahtera mulai teratasi. Babi-babi ini dengan giat membersihkan sisa makanan yang ada dan mengurangi tumpukan kotoran dan sisa makanan yang semakin menambah masalah. Namun, meskipun babi sangat berguna, mereka tetap dianggap sebagai hewan yang kotor. Para penghuni bahtera mulai merasa jijik terhadap hewan tersebut. Babi, meskipun sangat membantu membersihkan limbah dan kotoran, tetap dianggap sebagai makhluk yang tidak sesuai dengan kebiasaan mereka. Beberapa penghuni bahtera bahkan mulai memperdebatkan apakah keberadaan babi bisa diterima dalam konteks hidup mereka yang sudah terisolasi dan penuh kesulitan. Mereka mulai merasa bahwa keberadaan babi mungkin akan merusak keharmonisan hidup mereka dalam bahtera yang sempit dan terbatas. Mereka mulai merasa terganggu dengan adanya babi yang membawa bau dan kesan tidak nyaman. Namun Nabi Nuh yang bijaksana tetap sabar menghadapi perdebatan ini. Sebagai pemimpin, beliau mengingatkan bahwa meskipun terkadang kita tidak memahami sepenuhnya hikmah di balik penciptaan makhluk, Allah selalu memberi jalan terbaik bagi umatnya. Nabi Nuh mengumpulkan penghuni bahtera dan menjelaskan bahwa keberadaan babi adalah bagian dari solusi yang Allah berikan untuk menjaga kebersihan dan ketahanan hidup di dalam bahtera yang semakin sempit. Setelah perdebatan tentang babi mereda, kehidupan di dalam bahtera mulai kembali stabil. Kehadiran kucing dan babi, 2 makhluk yang sebelumnya diragukan oleh sebagian penghuni, kini menjadi simbol keseimbangan yang terjaga di dalam bahtera. Kucing mengendalikan populasi tikus dan babi membersihkan sisa-sisa makanan serta kotoran. Kehidupan di dalam bahtera mulai mengalami perubahan yang positif. Tikus yang dulu merajalela dan merusak ketertiban bahtera, kini sudah jauh berkurang jumlahnya. Kucing dengan kecepatan dan ketepatannya berhasil memburu tikus-tikus yang tersembunyi di sudut-sudut bahtera. Tidak ada lagi suara tikus yang menggerogoti kayu atau makanan yang sebelumnya menambah kecemasan penghuni. Keberadaan kucing ini membawa rasa aman dan nyaman bagi penghuni bahtera, yang akhirnya bisa tidur dengan tenang tanpa rasa takut akan serangan tikus. Sementara itu, babi bekerja keras memakan kotoran dan sisa makanan yang mengganggu kebersihan mereka. Babi-babi itu bergerak tanpa lelah membersihkan bahtera dan mencegah penumpukan sampah yang bisa membahayakan kesehatan penghuni bahtera. Bau busuk yang semula memenuhi ruangan mulai menghilang, digantikan dengan suasana yang lebih segar dan bersih. Babi yang semula dianggap sebagai makhluk yang menjijikkan, kini dihargai atas jasa mereka menjaga kebersihan dan lingkungan hidup di bahtera. Kehadiran kedua makhluk tersebut, yaitu kucing dan babi, mulai mengubah pandangan para penghuni bahtera. Mereka yang sebelumnya meragukan keberadaan kedua makhluk ini, kini mulai memahami hikmah yang terkandung di balik penciptaan mereka. Kehidupan di dalam bahtera yang sempit dan penuh tantangan mulai menunjukkan perubahan positif berkat kontribusi kedua makhluk ini dalam menjaga kebersihan dan keseimbangan lingkungan di dalamnya. Makhluk hidup terus melaju di atas permukaan air yang luas. Setiap hari mereka mengarungi samudera tanpa arah yang pasti, seolah dunia ini dipenuhi dengan lautan tanpa ujung. Waktu berjalan begitu lambat dan para penghuni bahtera mulai merasa kelelahan yang luar biasa. Berbulan-bulan telah berlalu, namun daratan yang mereka harapkan tak kunjung terlihat. Hari demi hari hanya langit dan air yang memenuhi pandangan mereka, menciptakan perasaan kesepian yang mendalam. Para penghuni bahtera mulai merasakan tekanan batin yang semakin besar. Mereka merasa terisolasi, terperangkap dalam ruang sempit tanpa adanya harapan untuk melihat daratan. Ketika hidup mereka yang sehari-hari penuh dengan kesulitan dan tantangan telah berlangsung cukup lama, rasa frustrasi pun mulai muncul. Mereka bertanya-tanya, berapa lama lagi perjalanan ini akan berlangsung dan apa mereka akan pernah sampai ke tempat yang aman. Mereka ingin sekali mendarat, merasakan tanah di bawah kaki mereka, dan mengakhiri perjalanan yang panjang ini.
Namun, di tengah kelelahan dan kepasrahan, Nabi Nuh sebagai pemimpin yang bijaksana terus memimpin dengan penuh kesabaran dan kebijaksanaan. Meskipun kelelahan semakin terasa dalam hati mereka saat perjalanan terus berlangsung, sebuah masalah baru mulai muncul yang semakin memperburuk keadaan di Bahtera. Ketersediaan makanan yang sebelumnya melimpah kini mulai menipis. Semua persediaan yang ada baik untuk manusia maupun hewan semakin berkurang. Keadaan ini membuat penghuni Bahtera semakin khawatir dan cemas. Mereka tahu bahwa tanpa persediaan makanan yang cukup, mereka akan kesulitan bertahan hidup di atas air yang tak berujung ini. Beberapa hewan mulai menunjukkan tanda-tanda kelaparan. Hewan-hewan yang sebelumnya diberi makan dengan cukup, kini terlihat semakin lemah. Ada yang terlihat lesu dan kehilangan energi, sementara sebagian hewan lainnya mulai menunjukkan perilaku yang berbeda, mencari makanan dengan cara yang lebih intens. Kekhawatiran mulai melanda para penghuni Bahtera. Mereka takut jika masalah kelaparan ini tidak segera diatasi, kondisi fisik mereka akan semakin terpuruk dan mereka akan semakin rentan terhadap penyakit dan kelelahan. Menghadapi persoalan ini, Nabi Nuh tidak hanya berusaha untuk menjaga semangat penghuni Bahtera, tetapi juga mengajarkan mereka untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah. Nabi Nuh tahu bahwa Allah mengetahui keadaan mereka dan Dia tidak merasa sia-sia di hadapannya. Nabi Nuh mengajarkan penghuni Bahtera untuk selalu sabar dan percaya kepada pertolongan Allah. Meskipun berbulan-bulan ujian ini berlangsung, Nabi Nuh tetap menguatkan mereka dengan kata-kata yang penuh harapan. Nabi Nuh mengajarkan kepada mereka bahwa setiap ujian yang diberikan Allah pasti mengandung hikmah, meskipun saat itu mereka belum sepenuhnya memahami makna di balik setiap ujian. Nabi Nuh mengajarkan bahwa hanya dengan sabar dan tawakal mereka dapat melewati ujian yang mereka hadapi. Setiap ujian adalah bagian dari proses yang akan menguatkan iman mereka. Allah menguji hambanya untuk mengetahui sejauh mana ketahanan mereka dalam menghadapi kesulitan. Meskipun terasa berat, hikmah yang akan mereka peroleh dari ujian tersebut sangat berharga dan akan menguatkan mereka. Kesulitan yang mereka hadapi semakin mendalam, namun seiring berjalannya waktu, penghuni Bahtera mulai semakin taat kepada Allah. Mereka saling menguatkan satu sama lain, mendukung dan membantu di tengah kesulitan yang terus berlangsung. Mereka menyadari bahwa kebersamaan dan kepercayaan adalah kunci untuk mengatasi segala ujian yang mereka hadapi. Dalam perjalanan panjang mereka, para penghuni Bahtera semakin mengerti bahwa Allah tidak akan menguji mereka melebihi batas kemampuan mereka. Mereka semakin yakin bahwa kesan yang mereka rasakan ini adalah bagian dari ujian besar yang membawa mereka kepada tujuan yang telah Allah tetapkan. Setelah berbulan-bulan berada di atas perahu yang mengarungi lautan yang tak berujung, akhirnya ada berita gembira yang datang kepada Nabi Nuh dan pengikutnya. Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Nuh bahwa air yang telah menenggelamkan dunia akan segera surut. Pesan ini disampaikan dengan cara yang sangat jelas, memberi harapan baru setelah berbulan-bulan dilanda kegundahan dan kelelahan. Tanda-tanda daratan mulai terlihat dari kejauhan. Langit yang sebelumnya kelam dan mendung mulai beranjak cerah, dan puncak gunung terlihat muncul dari permukaan air. Perlahan, mereka menyadari bahwa perjalanan panjang ini akan segera berakhir, dan mereka hampir sampai pada tujuan yang penuh harapan. Seluruh penghuni Bahtera merasakan kebahagiaan dan ketenangan. Meskipun mereka telah mengarungi air yang tiada ujungnya, dan merasakan kelelahan perjalanan yang penuh tantangan, kini mereka hampir sampai di daratan yang dijanjikan. Saat air surut, mereka merasakan kegembiraan yang luar biasa. Mereka tahu bahwa Allah telah memberikan keselamatan kepada mereka yang penuh berkah. Saat Bahtera terus berlayar menuju daratan yang telah dijanjikan, Nabi Nuh mengajarkan kepada pengikutnya bahwa ini adalah pelajaran besar yang harus diambil. Dari pengalaman ini, mereka belajar tentang kesabaran, ketabahan, dan keteguhan hati. Mereka juga belajar bahwa setiap makhluk hidup, meskipun seringkali tampak tidak sesuai dengan harapan atau keinginan kita, memiliki manfaat dan peranannya dalam menjaga keseimbangan alam. Nabi Nuh menjelaskan bahwa babi, meskipun awalnya dipandang dengan jijik, ternyata memiliki peran penting dalam menjaga kebersihan. Babi memakan sisa makanan dan kotoran, membersihkan lingkungan Bahtera, dan menjaga agar penyakit tidak menyebar. Setiap makhluk hidup,
Meskipun seringkali tampak tidak sesuai dengan harapan atau keinginan kita, memiliki manfaat dan peranannya dalam menjaga keseimbangan alam. Pelajaran terbesar yang dapat diambil dari pengalaman mereka di Bahtera adalah pentingnya saling menghargai peran setiap makhluk dalam sistem yang lebih besar. Semua makhluk hidup yang ada di dunia ini, dari yang kecil hingga yang besar, memainkan peran yang tak ternilai dalam menjaga keseimbangan alam semesta. Setelah akhirnya sampai di daratan yang aman, penghuni Bahtera merasakan kedamaian yang begitu mendalam. Mereka merasa diberkahi, dan dengan penuh rasa syukur mereka berdoa kepada Allah, memohon agar kehidupan mereka di bumi yang baru ini selalu diberkahi dan dilimpahi rahmat-Nya. Mereka tahu bahwa mereka kini memulai babak baru dalam hidup mereka, dan mereka siap untuk tidak melupakan hikmah yang telah mereka ambil selama perjalanan panjang tersebut. Di daratan yang baru ini, mereka mulai mencari sumber daya yang ada di sekitar mereka dan memastikan bahwa mereka bisa hidup dengan baik dan sejahtera. Kehidupan yang semula sulit kini berubah menjadi kehidupan yang penuh harapan. Tanah yang subur dan subur memberikan peluang besar untuk bercocok tanam dan menggali potensi alam yang melimpah. Mereka mulai menanam berbagai jenis tanaman, dari biji-bijian hingga buah-buahan, berharap agar tanah ini bisa memberi mereka hasil yang melimpah untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Beberapa dari mereka membangun rumah dan tempat tinggal dengan harapan bahwa kehidupan baru yang mereka bangun akan memberikan kedamaian dan kesejahteraan bagi mereka dan generasi mendatang. Mereka menyadari bahwa ini adalah kesempatan untuk memulai semuanya dari awal, membangun masyarakat yang lebih baik, lebih taat kepada Allah, dan lebih menghargai setiap ciptaannya. Nabi Nuh memberikan petunjuk dan arahan kepada umatnya tentang cara hidup yang benar di dunia baru ini. Ia mengingatkan mereka untuk senantiasa mengingat dan mendekat kepada Allah sebagai satu-satunya tujuan hidup. Nabi Nuh menjelaskan kepada umatnya bahwa dunia ini adalah tempat ujian yang harus dijalani dengan kesabaran, keimanan, dan ketekunan. Perjalanan panjang mereka di atas Bahtera membawa banyak pelajaran. Nabi Nuh dan para pengikutnya merasakan betapa pentingnya kebersamaan dan kesabaran dalam menghadapi setiap ujian. Mereka menyadari bahwa Nabi Nuh tidak mungkin membangun Bahtera seorang diri. Ia membutuhkan bantuan dari para pengikutnya untuk mewujudkan rencana Allah. Demikian pula kehidupan beragama dan bermasyarakat memerlukan kerjasama dan kebersamaan dalam membangun sesuatu yang besar. Allah mengajarkan mereka tentang pentingnya keteraturan dan keseimbangan. Bahkan makhluk-makhluk seperti tikus, kucing, dan babi memiliki tugas tertentu yang tak tergantikan dalam ekosistem. Tikus yang awalnya menjadi masalah kemudian diatasi dengan kehadiran kucing yang berfungsi mengendalikan populasi tikus. Begitu juga dengan babi yang hadir untuk membersihkan sisa-sisa makanan dan kotoran. Semua makhluk ini meskipun tampak tidak penting, memiliki peran vital dalam menjaga keseimbangan kehidupan di atas Bahtera. Di dunia nyata, kita juga harus menyadari bahwa setiap makhluk hidup, mulai dari mikroorganisme hingga makhluk besar, memiliki peran yang sangat penting dalam ekosistem. Kerusakan satu bagian ekosistem bisa memengaruhi seluruh sistem dan menyebabkan kerusakan yang besar. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk menjaga kelestarian alam dan isinya. Kerusakan satu bagian ekosistem bisa menyebabkan dampak yang tak terduga bagi kehidupan di bumi. Keseimbangan alam juga mengajarkan kita untuk tidak merusak alam demi kepentingan sesaat. Kisah Nabi Nuh menunjukkan bahwa bencana yang terjadi merupakan akibat dari perilaku umat manusia yang telah merusak tatanan sosial dan alam. Penolakan mereka terhadap Nabi Nuh dan petunjuk Allah membawa malapetaka berupa banjir besar. Dalam kehidupan modern, kita seringkali melihat bagaimana eksploitasi berlebihan terhadap alam, seperti penebangan hutan secara liar, pencemaran udara dan air, serta perusakan habitat alami, dapat menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem yang berujung pada bencana alam. Selain itu, kisah Nabi Nuh juga mengajarkan kita tentang pentingnya kepemimpinan yang bijaksana dalam mengelola sumber daya alam, seperti yang terlihat dalam tindakan Nabi Nuh membawa berbagai makhluk ke dalam Bahtera untuk memastikan kelangsungan hidup mereka. Kita harus bijak dalam menggunakan sumber daya alam dengan cara yang berkelanjutan. Sumber daya alam yang ada di bumi bukanlah milik kita untuk dieksploitasi tanpa batas, tetapi amanah yang harus kita kelola dengan sebaik-baiknya demi generasi yang akan datang.
Pelajaran penting lainnya adalah pentingnya kolaborasi antara manusia dan alam. Dalam kisah Nabi Nuh, manusia harus berinteraksi dengan alam dan makhluk di sekitarnya. Mereka harus bekerja sama dengan alam untuk bertahan hidup. Kita seringkali menganggap bahwa ekosistem hanya terdiri dari hewan-hewan besar. Namun ternyata setiap makhluk, sekecil apapun, memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan. Dalam kisah Nabi Nuh, babi muncul sebagai makhluk yang diciptakan untuk membantu menjaga kebersihan bahtera dengan memakan sisa makanan dan kotoran. Dalam konteks dunia modern, babi juga memainkan peran yang tak kalah vital dalam ekosistem dan pertanian, meskipun pandangan masyarakat terhadapnya seringkali dipengaruhi oleh stereotip negatif. Salah satu peran utama babi dalam ekosistem adalah sebagai pemulung alami. Di alam liar, babi adalah omnivora yang sangat efektif dalam membersihkan sisa-sisa bahan organik yang terbuang. Mereka memakan hampir segala jenis bahan organik, mulai dari buah-buahan yang jatuh hingga bangkai hewan yang mati. Peran ini sangat penting dalam menjaga kebersihan ekosistem alami, karena babi membantu mengurai bahan-bahan organik yang mungkin akan menyebabkan penyebaran penyakit atau mencemari lingkungan. Dalam pertanian modern, babi sering digunakan untuk membersihkan lahan dan mengolah tanah. Peran ini berkontribusi pada pertanian berkelanjutan di mana kontrol terhadap hama dilakukan dengan cara alami, mengurangi ketergantungan pada pestisida kimia yang berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Babi juga memiliki peran yang sangat penting dalam penelitian ilmiah dan medis. Sebagai mamalia dengan sistem tubuh yang mirip dengan manusia, babi digunakan dalam berbagai penelitian medis untuk memahami penyakit manusia, menguji pengobatan baru, serta dalam pengembangan transplantasi organ. Organ babi, karena kesamaannya dengan organ manusia, juga menjadi fokus utama dalam bidang xenotransplantasi, yaitu usaha untuk mentransplantasikan organ dari spesies lain ke dalam tubuh manusia. Dengan peran ini, babi tidak hanya menjadi bagian dari ekosistem alami, tetapi juga memiliki kontribusi besar dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan kedokteran. Namun, meskipun babi memiliki banyak manfaat, mereka juga bisa menimbulkan masalah jika populasinya tidak terkendali. Di beberapa daerah, babi dianggap sebagai hama karena mereka dapat merusak tanaman pertanian dan merusak lingkungan alami dengan kebiasaan menggali tanah mereka. Oleh karena itu, penting bagi manusia untuk mengelola populasi babi dengan bijaksana agar mereka tetap memiliki peran positif dalam ekosistem tanpa menimbulkan dampak negatif yang besar terhadap lingkungan. Secara keseluruhan, babi memiliki peran yang sangat penting dalam ekosistem modern sebagai pemulung alami, pengendali hama, maupun bidang ilmiah dan medis. Namun, peran mereka juga harus diimbangi dengan pengelolaan yang bijak agar tidak menimbulkan kerugian. Salah satu ancaman besar yang dihadapi oleh manusia adalah penyebaran penyakit. Tikus dikenal sebagai pembawa berbagai penyakit yang dapat menular ke manusia, baik melalui kontak langsung maupun melalui kotoran dan urin mereka. Penyakit seperti leptospirosis, salmonella, dan bahkan penyakit pes yang pernah menjadi pandemi besar di Eropa pada abad pertengahan dapat ditularkan melalui tikus. Penyakit-penyakit ini seringkali mengancam kesehatan masyarakat, terutama di daerah dengan sanitasi yang buruk atau di area yang padat penduduknya. Selain itu, tikus juga menyebabkan kerusakan yang signifikan pada infrastruktur manusia. Mereka seringkali merusak bangunan dengan menggigit kabel listrik, pipa, dan struktur bangunan lainnya. Kerusakan ini tidak hanya menyebabkan kerugian finansial, tetapi juga bisa berpotensi membahayakan keselamatan manusia, terutama jika tikus menggigit kabel listrik yang dapat menyebabkan kebakaran. Di banyak tempat, tikus juga merusak persediaan makanan yang disimpan di gudang atau rumah tangga, mencemari makanan dengan urin dan kotoran mereka, yang membuat makanan tersebut tidak layak konsumsi. Di sektor pertanian, tikus juga menjadi ancaman besar. Mereka memangsa berbagai jenis tanaman, mulai dari biji-bijian hingga hasil panen yang siap dipanen. Kerusakan yang ditimbulkan tikus dapat menyebabkan kerugian besar bagi produksi pangan, yang pada akhirnya mempengaruhi ketahanan pangan suatu negara. Dalam beberapa kasus, tikus bahkan dapat merusak fasilitas penyimpanan pangan besar, menyebabkan kerugian yang signifikan bagi industri pertanian dan distribusi pangan. Selain itu, tikus juga memiliki dampak negatif terhadap ekosistem alami. Di
Di beberapa daerah, populasi tikus yang tidak terkendali dapat merusak habitat hewan lain dengan makan tanaman yang menjadi sumber makanan mereka, atau bahkan memakan telur dan bayi hewan kecil lainnya. Di ekosistem pertanian, mereka dapat merusak tanaman yang bukan hanya untuk konsumsi manusia, tetapi juga untuk hewan ternak. Ketidakseimbangan yang dihasilkan oleh tikus yang merusak sumber daya alam ini bisa memiliki dampak yang luas terhadap keberagaman hayati. Untuk mengatasi ancaman yang ditimbulkan oleh tikus, berbagai upaya pengendalian dilakukan, mulai dari penggunaan perangkap dan umpan, hingga penerapan pendekatan yang bijaksana dan menyeluruh. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya keseimbangan dan pengelolaan ekosistem, serta betapa sayangnya Nabi Nuh terhadap hewan yang satu ini. Cinta Nabi terhadap kucing tidak hanya karena sifatnya yang lucu dan menggemaskan, tetapi karena sikap mereka yang bersih dan punya keistimewaan. Kucing ini, baik dalam agama Islam maupun dalam kehidupan sehari-hari, menempati posisi yang istimewa dalam pandangan banyak manusia. Kucing dikenal sebagai hewan yang penuh kelembutan. Dalam beberapa riwayat, Nabi Muhammad SAW dikisahkan pernah membiarkan kucing minum air dari wadah yang sedang beliau gunakan tanpa mengusirnya. Hal ini menunjukkan sikap penghormatan beliau terhadap makhluk hidup, meskipun saat itu beliau sedang dalam keadaan membutuhkan air tersebut. Kucing yang memiliki kebiasaan membersihkan dirinya dengan menjilati tubuhnya, membuatnya menjadi hewan yang sangat dihargai dalam Islam, yang menekankan pentingnya kebersihan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW sangat menyayangi kucing, dan menyatakan bahwa Islam memperlakukan hewan ini dengan penuh kasih sayang. Hadis ini mengajarkan bahwa Nabi tidak hanya peduli terhadap manusia, tetapi juga terhadap hewan. Sikap Nabi Muhammad SAW ini sangat relevan dalam konteks ajaran Islam, yang memandang kebersihan sebagai bagian dari iman. Beliau juga pernah menjelaskan bahwa seorang wanita akan mendapat azab karena telah mengurung dan tidak memberi makan kucingnya, hingga akhirnya mati kelaparan. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa makhluk hidup memiliki hak untuk dihormati dan dirawat, baik di rumah, di ladang, maupun di lingkungan lainnya. Oleh karena itu, kasih sayang Nabi Muhammad SAW terhadap kucing mengajarkan umat Islam untuk menghargai dan menjaga hewan dengan baik. Kucing bukan hanya sekadar hewan peliharaan, tapi juga menjadi simbol kebersihan, kasih sayang, dan tanggung jawab kemanusiaan umat Islam. Dalam agama Islam, terdapat beberapa hal yang diharamkan untuk dikonsumsi oleh kaum muslimin. Salah satunya adalah babi. Larangan ini tercantum dengan jelas dalam Quran, surat, dan hadis Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umatnya untuk menjauhi bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas namanya. Dalam pandangan Islam, setiap hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki hikmah dan manfaat yang mungkin tidak selalu bisa langsung dipahami oleh umat manusia. Larangan terhadap konsumsi babi, meskipun mungkin tidak sepenuhnya dipahami oleh sebagian orang, memiliki tujuan untuk menjaga kesehatan umat Islam. Beberapa penelitian modern menunjukkan bahwa konsumsi daging babi dapat meningkatkan risiko terkena berbagai penyakit seperti cacing pita, parasit, dan infeksi lainnya. Oleh karena itu, meskipun larangan ini sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW, secara ilmiah pun larangan tersebut terbukti bermanfaat untuk kesehatan. Di samping itu, larangan ini juga mencerminkan kedisiplinan dan ketaatan umat Islam kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengikuti perintah agama, umat Muslim menunjukkan rasa syukur dan penghormatan terhadap hukum-hukumnya, meskipun kadangkala tidak sepenuhnya dipahami. Hal ini mencerminkan bahwa iman dan ketaatan kepada Allah tidak tergantung pada pemahaman semata, tapi kepada keyakinan bahwa semua perintahnya mengandung hikmah yang besar. Haramnya babi dalam Islam dan peristiwa pada zaman Nabi Nuh dapat dijadikan pelajaran yang penting. Meskipun dalam kisah Nabi Nuh, kita tidak menemukan larangan eksplisit tentang babi, sebagaimana dalam Quran surat, ada pelajaran penting yang bisa diambil dari dua peristiwa ini, terutama dalam konteks peran makhluk hidup dan kebersihan. Kebersihan dan kekudusan adalah salah satu hikmah utama yang dijaga dalam ajaran Islam. Dalam hal ini, peran dan populasi tikus juga menjadi masalah besar jika tidak dikendalikan.
Tikus seringkali berkembang biak dengan cepat karena ketersediaan sisa makanan dan lingkungan yang kotor. Mereka bisa menjadi vektor berbagai penyakit dan mengganggu keseimbangan makhluk hidup lainnya. Pandangan para ulama tentang babi sangat jelas, karena perilakunya yang kotor dan kebiasaan hidupnya di tempat yang tidak bersih, maka babi tidak bisa dijadikan sumber makanan bagi umat Islam. Islam mengajarkan umatnya untuk menjaga keseimbangan dalam hidup dan tidak mengonsumsi sesuatu yang bisa merusak kesehatan fisik dan rohani.